Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Azia Rosa Sabila dari jurusan Gizi tingkat 1B Poltekkes Kemenkes Riau. Nah, pada video kali ini saya mau melakukan sharing session tentang empati nih dengan seorang anggota keluarga saya, yaitu Teh Cindy. Nah, penasaran kan gimana videonya? Langsung saja ya, check it out! Nah, jadi teman-teman, kita sekarang udah kedatangan nih narasumber kita. Nah, jadi Teteh boleh tolong perkenalan dirinya? Hai teman-teman, nama saya Cindy. Di sini saya diundang sebagai narasumber untuk sharing session dengan Salsa mengenai materi MPASI. Nah, jadi sebelumnya mau nanya dulu nih, si adiknya itu usianya udah berapa nih, Teh? Sekarang umurnya itu 10 bulan, tapi di tanggal 20 nanti itu masuk usia 11 bulan. Berarti udah masuk masa empati dong ya? Iya. Nah, jadi sebelumnya mau nanya nih, Teteh udah tahu nggak sih sebenarnya empati itu seperti apa? MPASI itu makanan pendamping ASI. Nah, iya benar sih, makanan pendamping ASI ya. Jadi empati ini merupakan makanan untuk pendamping ASI eksklusif yang dilakukan bertujuan untuk melatih keterampilan mengunyah dari si bayi. Nah, empati ini dimulai dari usia 6 bulan. Dan pada 14 hari pertama pemberian empati diberikan menu tunggal. Nah, kalau si adik diberikan empati dari umur berapa nih? Benar sesuai dengan kata dokternya itu dimulai usia 6 bulan. Udah pas ya. Terus untuk bulan berikutnya nih udah diberikan empati dengan menu 4 bintang. Kalau 4 bintang nih Teteh udah ngerti nggak sih maksudnya dari 4 bintang ini apa? Belum ya? Jadi empati 4 bintang ini adalah yang empati menu yang terdiri dari karbohidrat, protein nabati, protein hewani, serta sayur dan buah. Nah, terus kalau tujuan dari pemberian empati 4 bintang ini Teteh udah tahu belum? Ya, mungkin agar gizinya lebih lengkap. Iya, benar sih, agar gizi bayinya pasti yang untuk mencukupi kebutuhan gizi bayinya, terutama zat besinya ya, agar terhindar dari malnutrisi, berat badan tidak cukup atau stunting. Jadi ini nih contoh dari empati 4 bintang itu terdiri dari ini makanan pokok atau karbohidrat ya. Contohnya ada beras, kentang, ubi, jagung dan lain sebagainya. Lalu ada lauk pauk. Lauk pauk ini termasuk protein hewani. Contohnya ayam, daging sapi, terus ikan bisa juga. Lalu kacang-kacangan atau protein nabati, yaitu contohnya tahu, tempe, dan kacang hijau. Selanjutnya buah dan sayur, pasti udah tahu dong ya. Contohnya seperti wortel, bayam, terus buahnya bisa pepaya yang lembek-lembek aja yang dahulu. Oke. Nah, kalau untuk Teteh sendiri udah memberikan empati dengan menu 4 bintangnya belum sih? Karbohidrat, protein hewani, Iya. protein nabati, satu lagi tadi apa? Sayur dan buah. Sayur dan buah. Udah sih, udah lengkap. Berarti sebenarnya udah tercukupi ya, tapi namanya aja mungkin yang kurang familiar gitu. Terus empati ini kan makanan pendamping ASI ya. Nah, pasti utamanya ini masih kita berikan ASI, yaitu ASI eksklusif yang biasanya sampai 2 tahun, dianjurkan sampai 2 tahun. Nah, kalau dari Teteh masih pemberian ASI-nya nggak? Masih. Masih ya. Jadi masih gizinya masih tercukupi dong ya. Nah, selanjutnya untuk pemberian kalorinya, kecukupan kalorinya. Nah, kalau Teteh sendiri udah tahu belum sih berapa sih kebutuhan kalori dari anak Teteh itu? Belum. Untuk usia 11 bulan belum ya. Nah, jadi kalori untuk anak 11 bulan ini kisaran 750 sampai 900 kalori. Nah, kalori ini bisa terpenuhi dengan pemberian ASI tadi dan empati ya. Nah, selanjutnya untuk contoh menu empati 11 bulan ya, dan nih saya ada contoh menu empati untuk bayi 11 bulan. Ini nanti bisa dipakai untuk si adiknya ya, untuk bulan ini kan udah masuk 11 bulan ya. Contoh menunya yaitu bubur tumis hati ayam. Nah, hati ayam ini bagus banget untuk bayi karena dia mengandung banyak vitamin. Nah, hati ayam ini bisa dijadikan sebagai protein hewaninya, lalu protein nabatinya bisa dari kacang hijau, dan karbohidratnya dari beras putih. Sayurnya bisa ditambahkan wortel dan jagung manis. Dan untuk rasanya bisa ditambahkan unsalted butter dan keju bell cup, serta bisa ditambahi bumbu-bumbu yaitu 2 bawang. 2 bawang udah tahu dong ya, Bawang merah, bawang putih. Ya, benar. Terus bisa ditambah Himalayan salt dan daun bawang. Nah,
untuk bayi ini tidak dianjurkan untuk menambahkan garam dan gula. Jadi rasanya tuh biar dia lebih mengenal rasa, jadi kita pakai bahan-bahan ini aja dulu gitu. Untuk bumbunya cukup ini aja yang ditambah, tanpa penambahan bumbu-bumbu masakan jadi gitu. Nah, untuk contoh menu lainnya bisa nih, untuk sarapannya bisa dikreasikan, dikasih pasta bolognese. Terus snacknya bisa dikasih potongan buah, jadi dia sambil bisa melatih finger foodnya. Bisa kasih contohnya pepaya, pisang gitu kan. Dan makan siangnya bisa yang kayak saya sebutin tadi, bubur. Nah kalau yang ini nih bubur wortel ayam gurih. Terus dikasih lagi nih snacknya, yang ini bisa dibuat dari biskuit ditambahin yogurt, terus sama chia seed, terus ditambahin perasan air jeruk. Nah terus malamnya biar nggak bosen, bisa nih dibikin omelet rice with tomato sauce. Jadi sambil melatih finger foodnya, terus kebutuhannya tetap terpenuhi. Nah jadi telur bisa dicampuri dengan nasi kan, terus ditambahi potongan sayur lalu digoreng. Jadi makanannya, karbonya tercukupi, proteinnya semuanya tercukupi, dia tetap bisa makan dengan yang lebih bervariasi sambil melatih finger foodnya. Nah selanjutnya kira-kira ada nggak nih pertanyaan dari Teteh sendiri tentang empati ini? Gimana sih Mbak kalau anak tuh lagi dia tuh GTM gitu? Nah GTM tadi kan gerakan menutup mulut ya. Nah itu bisa kita gunain nih, makan makanan olahan seperti ini. Jadi dia nggak bosan yang nasi bubur aja terus kan. Jadi kita bisa olah menjadi omelet rice. Jadi kan ada telur, ada proteinnya nih, terus ada nasi. Jadi diolah sampai hingga tidak terlihat seperti makanan yang biasa dia makan. Jadi dia kan lebih menarik. Terus ini bisa dia pegang, jadi sambil melatih finger foodnya. Oh gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan atau yang hal-hal yang bisa kita diskusikan mungkin? Enggak sih, udah jelas banget. Saya tuh jadi nambah ilmu juga gimana buat MPASI yang lebih bervariasi dan juga bermanfaat. Kasih Mbak Caca. Iya, nah nanti kalau ada yang mau diobrolin lagi bisa kita kontak-kontakan aja. Nah, jadi mungkin sekian dulu video saya tentang konseling empati dengan narasumber kita yaitu Teh Cindy. Nah, lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.